banal, apa. Jadi ini yang kemudian, mendorong kawan-kawan, yang kita kasih apresiasi tinggi ke LP3ES dan kawan-kawan di Universitas Paramadina untuk gitu, kalau saya bilang sih, memberikan narasi-narasi yang, mudah-mudahan bisa mencerahkan, bisa memberi cara pandang yang berbeda dibandingkan cara pandang yang keumuman mainstreaming sekarang ini. Nah, saya Tami, saya ikutan di alumni, Sekolah Demokrasi LP3ES, saya juga aktivis. Di sini kita sudah hadir, saya lihat beberapa kawan, saya tadi sempat intip, saya tidak akan menyapa satu persatu, tapi terima kasih sudah hadir. Di sini, sudah datang 2 dari 3 narasumber kita. Yang pertama, ini ada Bang Hamid Basyaib. Beliau senior saya di aktivis, beliau memang aktivis sejati kalau saya lihat, tulisannya sangat bagus. Jurnalis juga dulu, saya tidak berani mengatakan jurnalis senior ya, karena mantan jurnalis, saya tidak berani bilang mantan, karena biasanya jurnalis itu selalu ada gitu. Terus kemudian sebenarnya juga ada Bang Sidra Tahta, sahabat kita semua juga, beliau pengajar di PTIK, beliau juga aktivis, ahli hukum juga gitu. Kemudian saya punya sahabat juga di sini, sahabat kita semua. Titi Anggraini, kita biasa menyapa beliau Yu, Yu Ayu, bahasa Palembang artinya kakak gitu. Nah, beliau kita tahu segala seluk-beluk yang terkait dengan pemilu. Biasanya itu beliau sangat ahli betul dan sekarang menjadi Dewan Pembina di Perludem, kalau saya tidak salah ya, karena dulu kan beliau ketua Perludem. Saya sebenarnya mau melihat dari tatanan yang sifatnya paradigm. Ini biasanya ahlinya ini Bang Hamid Basyaib nih, bagaimana segala sesuatu melihat beyond gitu, ada makna-makna. Bolehkah saya mulai dari Bang Hamid Basyaib dulu, Abang? Sudah siapkah? Bagus, bagus. Iya, boleh. Ya, Abang waktunya sekitar 15 sampai 20 menit, boleh ya, Bang ya? Oke, mudah-mudahan cukup ya. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan selamat ya pada LP3S dan Universitas Paramadina yang mengangkat tema ini. Tema ini bukannya cukup penting seperti disebut oleh beberapa pembicara tadi, tetapi sangat penting dan mungkin sekarang, dalam konteks sekarang, mungkin yang terpenting. Karena sebuah bangsa tanpa punya etika, dia tidak bisa disebut bangsa. Dia hanya bisa disebut gerombolan. Ya, bahkan gerombolan punya etikanya sendiri yang menurut versi mereka. Tapi kita ngomong etika secara umum ya. Nggak bisa sebuah bangsa itu tidak punya landasan etika yang kokoh. Ya, kita ambil contoh ini sekedar ilustrasi saja ya, sebagai contoh terbaru bangsa Israel sekarang. Dan sekarang makin banyak orang-orang Yahudi bahkan yang di Jerman di mana-mana yang mengecam tindakan brutal dan benar-benar pembalasan yang berlebih-lebihan sangat terhadap Hamas atau warga Gaza, ya. Kenapa mereka begitu peduli? Karena mereka sangat takut, orang-orang Israel ini sangat takut bahwa kalau pemerintahan yang sekarang ini betul-betul begitu keji dan bengis, maka nanti landasan etika negara Yahudinya itu bisa hancur. Gitu, bukan karena saking belum tentu mereka itu baik sekali gitu maksudnya ya. Tetapi yang dipikirkan oleh para negarawannya atau aktivis-aktivisnya yang utama seperti siapa itu hebat sekali itu Uri Gavril siapa? No, bukan Uri Gavril. Ada wartawan. Atau bahkan tokoh-tokoh Yahudi di Jerman bahkan ya. Bayangkan tokoh-tokoh Yahudi di Jerman yang betul-betul pernah mengalami Holocaust yang begitu dahsyat ya. Bencana kemanusiaan terbesar di abad 20, Holocaust itu orang-orang karena anak cicit keturunannya korban-korban Holocaust itu aja sudah teriak. Karena itu, persis karena alasan itu. Karena nanti kalau negara Israel itu tidak punya landasan etika, dan kalau dia bengis terus di Gaza ini, maka bangunan etika bangsa itu pelan-pelan tergerogoti, dan pada akhirnya nanti habis, walaupun mungkin nggak sampai nol, apa yang tersisa gitu bagi bangsa ini? Apalagi hak moral para pemimpinnya untuk mengatakan hal-hal yang rukun tentang negaranya, tentang masyarakat ideal yang dicita-citakan, dan seterusnya. Nggak akan lagi orang punya hak moral untuk itu. Nah, persis juga sekarang misalnya para pendukung pasangan calon nomor 2 ya, karena proses
wakil presidennya Gibran Rakabuming itu begitu cemarnya di dalam proses di Mahkamah Konstitusi, kita tahu yang dilakukan berdasarkan prinsip rule by law, bukan rule of law. Tapi yang penting secara hukum formal dia terpenuhi, maka itu dianggap sah. Maka menurut saya, selanjutnya nanti para pendukungnya itu tidak lagi punya hak moral untuk mengatakan hal-hal ideal tentang Indonesia, ya, tentang bangsa kita, tentang cita-cita bangsa kita, tentang whatever apa yang disebut tahun golden rule atau golden year, tahun emas 2045 dan segala macam itu nggak ada maknanya, ya, karena sudah dicemari atau dirusak oleh satu tindakan anti hukum, anti etika yang benar-benar telanjang. Seperti ini. Karena itu, walaupun pelakunya mereka, maka orang-orang seperti kita, menurut saya, yang tidak ikut dalam karavan itu, yang tidak ikut dalam kur yang memekakkan telinga itu, kita harus bicara dan harus ikut campur, harus cawe-cawe, karena negara ini bukan punya mereka. Negara ini milik kita semua. Negara ini bukan milik Joko Widodo dan keluarganya, tetapi milik kita semua. Leluhur kita lah yang membangun bangsa ini. Ya, jadi kita punya hak moral untuk mengatakan itu. Nah, oke, kembali ke isu utamanya. Jadi menurut saya ini masalah yang sangat penting, yang krusial, dan saya harapkan akan diulang-ulang tema ini untuk didiskusikan. Bukan hanya sekali ini aja, karena kalau cuma sekali atau 5 kali, itu roda bulldozer yang antinya, yang melawannya, itu pasti akan menggilas. Nah, sekarang tema kita adalah peluang dan tantangan etika kenegaraan di Indonesia, ya. Apakah kita punya pertama, apakah kita punya peluang untuk itu? Sudah pasti kita punya. Anda menghina bangsa ini kalau Anda menganggap tidak punya etika bangsa ini. Dan secara mengesankan, di masa lalu kita sudah melihat contoh-contohnya. Bagaimana para founding fathers, ya, menjalankan politik itu dengan sangat etis. Saya tidak bilang semuanya. Ada juga bapak bangsa kita itu yang bermasalah. Ya, tetapi pada umumnya, ya, semangat besarnya adalah mereka menjalankan politik dengan sangat etis. Iya, masalahnya juga sekarang, apakah para politisi kontemporer kita mengerti sejarah itu? Apakah mereka baca misalnya biografi Bung Hatta misalnya? Saya kurang yakin. Kalau Anda bilang bangsa ini nggak punya peluang, tidak mungkin. Karena kita punya bapak-bapak pendiri bangsa yang benar-benar istilahnya larger than life. Ya, kehidupan mereka itu jauh lebih luas daripada sekedar kepentingan pribadi atau keluarganya. Jauh sekali. Anda bisa lihat berjilid-jilid buku, baca, Anda mendengar kesaksian orang-orang tua. Saya senang sekali ngobrol dengan orang-orang tua dari masa itu, yang saya dapat cerita first hand, ya, tangan pertama, yang sangat mengesankan. Nah, itu dipertontonkan dengan sangat mengesankan pada seluruh rakyat. Bung Karno, ya, pasti, Bung Hatta, ya, Bung Syahrir. Ya. Coba saya mau ambil contoh kecil saja, ya, ilustrasi kecil saja. Bagaimana Bung Syahrir itu menjalani hidup dan menjalani profesinya sebagai politisi dengan sangat etis. Suatu kali kira-kira seminggu setelah dia berhenti dari kursi Perdana Menteri tahun 47 atau 48, ya, dia pinjam mobil Pak Hamid Al-Gadri, sahabatnya di Partai Sosialis Indonesia. Dia bilang, "Mit, saya ini pusing, pinjam mobilmu dong." Dia nggak punya mobil. Saya Perdana Menterinya nggak punya mobil. Jadi dia pinjam punya kawannya yang punya mobil gitu. "Mau kemana, Bung?" kata Bang. Dia, "Ya saya mau jalan-jalan aja deh. Saya pusing nih cari angin." Ya udah, bawa aja. Dia nyetir sendiri. Pelan-pelan sampai ke puncak. Di daerah puncak masih sepi memang waktu itu. Ada satu mobil di pinggir jalan. Dia mungkin, Bung Syahrir ini ngelamun atau ngantuk apa gimana. Pokoknya, dan mungkin nggak pinter nyetir juga. Karena sebagai Perdana Menteri dia jarang nyetir mobil. Toh. Dia pokoknya nabrak mobil yang sedang parkir, berhenti di situ aja. Lalu yang punya pasangan keturunan Cina, suami istri, ngamuk-ngamuk luar biasa, memaki-maki.
Kira-kira kalau sekarang, Bapak ini matanya di mana? Mobil lagi diam kok ditabrak. Dan seterusnya. Orang-orang mulai berkerumun, nonton. Apa yang dilakukan Syahrir? Dia mohon maaf. Dia bilang, saya ngantuk, saya salah. Nanti saya ganti. Lalu dia telepon Hamid Al-Ghadri. Ini saya barusan nabrak mobil. Orangnya marah-marah. Coba nanti tolong dikirim orang ya, dibawa ke bengkel dan kita bayar semua kerusakan mobil orang itu. Kita ganti, karena saya yang salah. Kata Hamid Al-Ghadri, Bung Syahrir, Anda tidak sebut Anda siapa? Kata Bung Syahrir, ya enggak. Loh kenapa Anda enggak sebut? Ya enggak relevan bagi saya. Kan saya yang nyetir dan salah, nabrak mobil dia lagi diam. Jadi, aduh Anda ini bikin masalah aja. Ya sudah nanti kita gantilah, kita urus dia tenang aja. Udah pulanglah segera. Anda bayangkan itu. Coba kalau Bung Syahrir ini bilang, dia balas memaki ini kan, ini keturunan Cina lagi, suatu posisi sosial dan politik yang sangat rentan, ya. Dan dia adalah perdana menteri. Dia bisa bilang, loh, kamu tahu nggak siapa saya? Saya bisa jamin itu warga yang lagi kumpul mau nonton situ pasti ngebukin orang ini. Betapa kurang ajarnya gitu. Tetapi Bung Syahrir berpandangan jernih sekali. Ini tidak ada hubungannya dengan jabatan dia. Dan faktanya adalah dia yang salah. Jadi dia terima, dia ganti dan sebagainya. Nah, ini yang begini ini kan sangat ironis kalau kita bandingkan misalnya dengan kelakuan para politisi yang baru, ya nggak usah di tingkat pusat lah, anak bupati di daerah, anak gubernur, kan luar biasa overacting. Merasa jauh di atas hak-hak hukum, hak politik warga negara kebanyakan. Hanya karena saya anak bupati, adiknya bupati, iparnya gubernur, dan seterusnya. Dengan itu dia merasa kedudukannya di atas atau jauh lebih tinggi daripada warga biasa. Nah, cerita-cerita begini ini masih banyak tuh. Cerita-cerita tentang Pak Agus Salim, misalnya The Grand Old Man. Itu siapa, mana politisi mana sekarang misalnya yang baca biografi mereka misalnya. Ini yang saya kelihatan mencolok ya. Jadi kalau begitu, maka para politisi kita itu mau bercermin kemana gitu. Sudahlah dia kemungkinan baca biografi negarawan-negarawan besar di luar ya, Winston Churchill lah, Roosevelt lah, Mandela misalnya, atau Gandhi dan sebagainya, udah mungkin enggak. Enggak, ini dari sumber lokal aja yang kita juga punya contoh-contoh yang kaya sekali, betapa etisnya para negarawan kita dulu itu. Apakah mereka tahu itu? Kalau lihat dari tindakan dan ucapan-ucapan mereka selama ini, para politisi kontemporer kita, kelihatan sekali mereka olah-olah bangsa ini tidak pernah melahirkan para pemimpin negara yang etis, yang punya visi kemanusiaan yang besar, yang punya visi kebangsaan dan kerakyatan yang kuat, yang artinya orientasi kebijakan dan keputusan-keputusannya itu benar-benar untuk kebajikan umum, kebaikan bersama. Itu kelihatannya terputus sejarah itu. Para politisi kontemporer kita kayaknya nggak pernah tahu. Jangankan tahu detailnya. Jadi suatu kali Pak Danlev itu, dua kali Pak Danlev itu meminta saya menulis buku tentang politik tahun 50-an. Ini buat ilustrasi aja, untuk menekankan betapa mereka tidak tahu. Jadi Pak Danlev ini, Indonesianis hebat, itu sangat gelisah, dan dua kali dia ngomong dalam waktu 1 tahun, lalu dia pulang, datang dari Amerika gitu, dia ketemu saya gitu, Hamid, Anda harus nulis politik tahun 50-an. Anda bisa. Kenapa Pak Dan? Sebab saya kesal dan sedih. Saya ngomong di mana-mana, di beberapa tempat di Indonesia ini, itu orang-orang sebaya Anda, kata dia. Nggak ada yang tahu. Siapa itu Mr. Wilopo? Siapa itu Pak I.J. Kasimo? Misalnya. Siapa misalnya Pak Sukiman, Wiryo Sanjoyo? Tidak tahu. Pak Muhammad Rum, yang nggak tahu ya, tahu Bung Karno, Bung Hatta, oke lah, tahu ya. Tetapi ada Burhanuddin Harahap, ada Pak Nasir. Dari semua spektrum politik Indonesia, baik yang sangat nasionalis, yang Islamis, yang Katolik, yang Kristen, Maramis misalnya, I.J. Kasimo dari Partai Katolik, itu nggak ada yang tahu generasi Anda, kata dia.
Bagaimana ini? Jadi orang Amerika, Pak Danlife itu justru yang risau sekali melihat generasi saya. Tentunya kita bisa bilang apalagi generasi di bawah saya ya, di bawahnya Mas Didi itu, mungkin makin jauh, makin buta dari teladan-teladan terbaik bangsa ini yang pernah ditunjukkan dengan sangat mengesankan. Memang dalam hal ini ada masalah menurut saya, karena kita tidak rajin nulis buku. Di luar negeri, di Jepang, di Barat, di Eropa, di Amerika terutama ya, Anda setiap minggu ada biografi baru tentang misalnya Winston Churchill. Tiap bulan ada biografi versi baru lagi dari George Washington, misalnya pendiri presiden pertama Amerika. Buku tentang Abraham Lincoln itu beratus-ratus. Dengan itu generasi baru bercermin gitu, membaca. Gitu. Kita sangat miskin soal itu. Nah sedihnya lagi beberapa biografi tokoh bangsa kita yang terbaik itu dikarang oleh orang asing. Kita harus akui ini. Buku-buku Bung Karno yang terbaik ya karangan orang luar. Buku Bung Hatta ya orang luar, ada John Legge dan sebagainya. Buku tentang Syahrir yang hebat 800 halaman tuh, itu yang nulis Rudolf Razek. Nggak ada orang kita yang menulis tentang bapak-bapak kita sendiri gitu ya. Jadi itu salah satu aspeknya. Oke, sekarang kita kembali tadi saya ngomong peluang. Sekarang apa etika itu sendiri? Etika itu dalam politik. Nah, yang disebut filsafat politik itu bermula dari etika. Ya tadi ada percakapan tentang etika dan hukum. Sebenarnya begini, Bung. Etika itu mendahului hukum, sudah pasti. Jadi semuanya start with ethics. Jadi ada satu keyakinan tertentu yang kemudian dirumuskan sebagai etika. Dari etika inilah diderivasi macam-macam aturan hukum. Jadi bonggolnya itu adalah etika. Hukumnya bisa berkembang segala macam seiring dengan diferensiasi sosial yang semakin kaya, makin rumit itu hukum. Tetapi yang ini tetap bonggolnya ini, induknya ini, babonnya ini adalah ethics. Ethics artinya adalah suatu ya aturan etika yang mengatur kehidupan bersama, khususnya dalam politik ya. Kalau untuk individual namanya moral. Nah, jadi kira-kira etika itu kira-kira moral kolektif. Ya, secara individu kita ajaran agama dan sebagainya disebut moral. Sebetulnya pengertiannya kurang lebih sama lah. Dari penempatannya aja yang agak spesifik untuk etika. Nah, etika itu menjadi dasar dari hukum. Hukum diderivasi, diturunkan dari etika. Nah, masalahnya adalah pertanyaannya yang sekarang terus dipertanyakan oleh para filosof, tetapi nggak ketemu-ketemu jawabannya. Yang agak menemukannya justru saintis, terutama dari neuroscience. Sekarang lagi diselidiki, sebetulnya apa yang membuat kita berpikir atau punya rasa, punya sense of justice, gitu ya, punya sense tentang what is right and what is wrong, apa dasarnya? Kok kita bilang yang ini salah, yang ini jelek, yang ini baik, dan yang itu buruk? Apa dasarnya? Nah, salah satu spekulasi dalam biologi ialah bahwa rasa semacam itu sudah tertanam di dalam biologi kita, di dalam otak kita. Otak sebenarnya bukan hati ya, hati nggak bisa berpikir. Semua kehidupan ini bermula dan berakhir di otak. Tapi otak itu bukan satu, otak itu punya mungkin sampai sekarang ada 18 faset ya. Salah satu fasetnya kita sebut perasaan gitu ya, terus hati dan sebagainya. Itu sebetulnya semua ungkapan bahasa. Yang sesungguhnya dalam biologi itu hanya otak. Nah, sense of wrong and rights itu ada di dalam otak kita menurut spekulasi awal dari para neuroscience. Ini yang lagi diuber terus. Nah, kalau ini ketemu, ya, saya juga sudah lama memikirkan ini, artinya nanti kita punya dasar-dasar ilmiah untuk menetapkan aturan tentang baik dan benar, tentang benar dan salah, dan baik dan buruk. Kita punya dasar ilmiah. Sekarang ini dasar kita kan nggak ilmiah. Dan nggak ilmiah itu nggak apa-apa, nggak semua harus ilmiah, tetapi sangat baik kalau
pendasarannya ilmiah, artinya kita bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah, kita bisa uraikan dengan nalar dan dengan bukti-bukti, contoh-contoh empiris, itu bisa. Kalau sekarang itu benar-benar hanya semacam konsensus moral ya, diturunkan dari filsafat politik dari zaman Socrates, Plato dan sebagainya sampai orang-orang seperti Michael Sandel di Harvard, itu kan semuanya sebetulnya bermain di wilayah filsafat yang merupakan spekulasi pemikiran, tidak ada dasar ilmiahnya, tetapi cukup untuk sejauh ini cukup untuk memandu perilaku manusia baik secara individu maupun terutama secara kolektif dalam bentuk politik. Nah, ini tantangan saintifiknya. Mudah-mudahan ini ketemu, dan kalau ini ketemu kita bisa membuat lagi satu dasar-dasar humanisme baru untuk kehidupan bersama umat manusia juga dalam skala bangsa. Sebab kalau nggak ada pendasaran ilmiahnya itu, ini sebetulnya cukup goyah karena semuanya cuma adu spekulasi, ya kan? Kalau sesuatu itu tidak ilmiah atau sekedar filsafat, maka setiap orang punya peluang untuk menantang ide-ide yang sudah mapan, karena sama-sama nggak punya dasar. Nah, kalau ilmiah ini akan sangat kokoh sekali dan mudah-mudahan ketemu, dan kita harus saya yakin pasti ketemu. Nanti kita akan punya suatu sistem etika baru berdasarkan kemanusiaan baru yang punya pendasaran ilmiah, bukan sekedar spekulasi filsafat, betapapun luhurnya spekulasi filsafat. Terakhir saya mau ambil contoh lagi supaya jelas. Misalnya hak asasi manusia, itu nggak ilmiah sama sekali. Ya, di dalam diri manusia tidak ada yang disebut martabat, tidak ada yang disebut keluhuran, nggak ada. Kalau semua dokter tahu ini, kalau badan kita dibelah, yang ada adalah jantung, paru-paru, usus besar, usus kecil, dan seterusnya. Di mana martabat manusia? Nggak ada. Nah, nggak ada. Tetapi para orang bijak kita dari ribuan tahun, hasil kondensasi dari pikiran ribuan tahun yang lalu, merumuskan dan menawarkan satu konsensus bahwa manusia itu bermartabat, ya, bahwa manusia itu luhur. Lalu di pancangan misalnya dalam Declaration of Independence-nya Amerika yang disebut inalienable rights, kata Thomas Jefferson, suatu hak yang didapat dari Tuhan gitu, atau suatu kekuatan di luar sana yang tidak bisa digantikan atau tidak bisa disingkirkan untuk alasan apapun. Nah, misalnya hak hidup. Nah, ini semua adalah spekulasi filsafat yang disetujui, gitu, nggak apa-apa. Nah, kita nanti berharap, misalnya untuk hak asasi manusia dan sebagainya itu ada dasar-dasar ilmiahnya. Tapi selama itu belum ketemu, mari kita gunakan itu sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ini di-share, terutama oleh orang-orang yang sedang kita bicarakan politik, orang-orang yang bergerak di politik, dan orang-orang yang ngurusin kenegaraan, yang kalau mereka abaikan hal ini, kita nggak tahu negaranya mau mengarah kemana, lalu bagaimana suatu kehidupan bersama yang etis, luhur, itu bisa berjalan. Gitu. Saya rasa waktunya cukup ya, kami ya, sementara ya, sebagai pengantar. Baik, terima kasih saudara sekalian. Terima kasih Bang Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bang Hamid, cuma lebih 1 menit, udah mau disemprit Bang Hamid tahu. Terima kasih. Tapi betul ya bahwa yang saya rasa yang kita rasakan itu juga ditegaskan oleh Bang Hamid bahwa itu tuh di atas gitu ya, paradigmnya udah di situ, kemudian ada etika yang betul itu berkelompok, kalau nggak kita akan jadi barbar gitu dengan segala macam catatannya. Tapi satu yang saya senang sekali gitu, dan ini saya terpikir, kok orang sekarang banyak men-challenge soal etika ya, semua itu dibuat enggak kok, nggak melanggar, kemudian ada justifikasi, ada penantangan seperti itu ya. Ternyata mungkin gitu, salah satunya tadi yang ditawarkan dengan cerdas dan dahsyat oleh Bang Hamid itu, ini tuh coba ya itu ditulis, ada dasar-dasarnya, sehingga ini menjadi satu kokoh pengetahuan yang kemudian kita bisa diskusikan dan bisa jadi panduan bersama. Terima kasih sekali Bang Hamid Basaib, seperti biasanya selalu ada inspirasi dari beliau. Nah, karena tadi Bang Hamid dan saya senang setuju sepakat bahwa yuk kita mulai dari bagaimana cara melihat ini, cara berpikir dulu paradigmnya. Kemudian yang kedua,
saya mau lebih menukik nih ke hukum. Kita punya Bang Sidra Tahta yang ternyata dari tadi sudah masuk ke dalam, cuma nama beliau tadi belum diganti gitu. Bang Sidra, saya minta Bang Sidra kalau bisa mengulas etika dan politik kenegaraan ini karena Abang ini kan ahli hukum gitu ya, mengajar di PT IKA. Tinjauannya bagaimana sih kalau kita melihat apa yang sekarang sedang terjadi, bagaimana peluang dan tantangannya, dan bagaimana ini kita bisa move forward yang ke depan yang lebih baik. Silakan, waktunya juga sama tadi sama Bang Hamid, sekitar 15 sampai 20 menit. Iya, terima kasih Mbak Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati para tokoh, para profesor yang hadir dalam forum ini, termasuk juga banyak teman saya yang hadir ya. Ada Pak Aryadi, mantan anggota DPR, kemudian ada teman saya dulu ketua Senat Mahasiswa UGM kalau salah ya, Riyadi Laudenkowe dan sebagainya. Jadi pertama saya ingin mengatakan dulu bahwa saya itu backgroundnya ilmu politik. Jadi mungkin nanti pembicara berikutnya yang jelas menjadi pengajar hukum dan menjadi praktisi pemilu demokrasi yang luar biasa, Mbak Titi Anggraini. Jadi saya Mbak Tami akan menyoroti dari 3 aspek. Jadi yang pertama, mengapa etika itu penting? Tentu saja cakupan-cakupan etika itu seperti apa, dan bagaimana proses modalitas etika. Jadi ini etika ini dilalui dengan cara apa? Ini yang mungkin yang link ya di dalam proses berbangsa kita ini. Jadi kalau melalui proses mungkin kita sudah menerapkan hukum, sudah mempraktekkan prosedur demokrasi, sudah meniru negara-negara barat, bahkan sudah mendapat banyak dalih tentang konsep-konsep sosiologis, konsep antropologis, konsep agama dan sebagainya. Jadi saya sangat ingat ketika saya menjadi salah satu ketua PBHMI tahun 2002, 2003, kemudian diundang oleh salah satu universitas, Jayabaya kalau nggak salah, untuk membedah buku yang baru terbit 2 kali dari Romo Franmagli Suseno. Judulnya Etika Politik. Jadi bukunya masih sangat tipis, tapi yang saya kaget adalah saya sebagai seorang mahasiswa itu didengarkan secara cermat, dan kemudian beliau mencatat masukan-masukan saya ketika membahas tentang bagaimana nilai-nilai etis kebangsaan Indonesia, baik dari sisi aspek mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda, maupun dari aspek konsepsi ya karena kita ini belajar dari Cak Nur, sehingga mungkin bagaimana nilai-nilai dasar yang kemudian ditransformasikan ke dalam etika atau kebangsaan itu dikembangkan. Jadi setelah selesai saya bertanya kepada Pak Profesor Fran Magnis, apa yang menarik dari yang saya sampaikan, Romo Magnis? Oh, dia bilang latar belakang Anda ini yang saya ingin catat. Dia bilang, dan kebetulan Anda menguraikan sejumlah hal yang relevan untuk saya kembangkan buku ini. Nah, ini buku ini sudah ke-17 kali, dan saya membaca pikiran beliau, ternyata unsur-unsur etika itu banyak sekali gitu. Ada aspek sosiologinya, ada aspek pemikiran keagamannya, ada aspek budayanya dan sebagainya, ideologinya dan sebagainya. Sehingga saya ingin mengatakan di awal bahwa ternyata di dalam budaya akademik pun etika yang terbangun dari proses yang dialogis, proses yang transformatif itu adalah merupakan permulaan dari proses pengembangan etika gitu. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada sebuah teori ya yang dikembangkan oleh seorang ahli namanya Laurent
Kohlberg. Jadi dia membagi 3 proses gitu ya. Ada proses prakonvensional. Itu prakonvensional itu ya ibarat agama itu masih bicara pada level baik buruk gitu. Kemudian proses di mana orang lagi belajar memahami gitu. Kemudian yang kedua, di dalam proses prakonvensional ini orang mulai bisa mengenal orientasi hukum dan kepatuhan. Jadi ya mungkin seperti yang dikatakan oleh Bang Hamid tadi, mengapa Jepang itu menjadi unggul dalam soal etik ketika baru diumumkan jadi potensi adanya dugaan kegagalan di dalam tugasnya, dia udah mundurkan diri, seperti juga yang terjadi di Korea misalnya. Karena ternyata budaya etika itu terbangun sejak masa kanak-kanak dari interaksi antara orang tua, guru dan sebagainya, yang dalam level mereka itu sudah diajarkan dialektika didaktik yang berorientasi pada etika gitu. Nah, ini yang kemudian yang kedua yang kita tidak sadari adalah misalnya Kohlberg ini dia membahas soal bagaimana tahap selanjutnya etika itu. Baru kemudian hukum itu diterapkan. Tentu saja pada orang dewasa hukum sudah diterapkan, kemudian keteraturan, kemudian adanya polisi, adanya tentara dan sebagainya. Dan mengapa tugas-tugas mereka itu mengalami diferensiasi yang dikontrol dengan etika yang ketat, misalnya militer ya. Jadi militer itu kalau melihat dari sisi di mana aspek etika di dalam hukum humaniter, di dalam hukum militer, itu ternyata etikanya itu ada pada sistem komando. Jadi orang tidak mungkin ya sejatinya itu di dunia militer itu orang nggak mungkin menjadi perwira menengah kalau dia tidak pernah mengalami pada proses di sebelum menjadi perwira, dan selanjutnya dia akan menjadi seorang perwira tinggi yang di dalam hierarki itu di dalamnya adalah terintegrasi hukum, norma, nilai dan komando. Jadi ya makanya di dalam etika militer yang salah itu adalah pasti atasan. Nah, bagaimana dengan etika kepolisian? Beda lagi. Nah, etika polisian itu ya kami kemudian merumuskan di Komisi Hukum Nasional dulu ya dalam berbagai riset dengan Pak almarhum Pak Marjono dan Profesor Saitapi, Fajrul Falak dan lain-lainnya, yang pada esensinya adalah bahwa etika kepolisian itu dilandaskan kepada ketundukan kepada hukum. Jadi dia sandarannya bukan komando, sandarannya ada pada tata hukum yang sudah diatur. Dan tinggal bagaimana sistem kepolisian mampu memperkenalkan penggunaan hukum itu. Misalnya bagaimana menggunakan daya paksa. Sebagai unsur utama dari negara adalah daya paksa. Nah, di dalam konteks ini, ketika menggunakan daya paksa, polisi ini menggunakan level apa? Konvensional, pasca konvensional, disrupsi, demokrasi atau apa? Nah, jadi etika bagi kepolisian dilandaskan kepada sejauh mana nilai-nilai yang tertanam pada dia untuk kemudian dia kembangkan di dalam tugas-tugas dia di dalam pemolisian di dalam berbagai perspektifnya. Apakah pemulihan intervensi dalam COVID misalnya, atau dalam bentuk-bentuk penanggulangan entah kejahatan atau entah pelayanan publik yang lain. Jadi ukuran etika, modalitas etika ini diukur dari mana? Nah, di kepolisian itu ada 2, sama dengan unsur pemerintahan yang lain. Yang pertama adalah akuntabilitas yang berbasis pada state accountability. Yang kedua adalah public accountability. Gitu. Nah, kenapa kemudian di dalam riset-risetnya Mas Riyading Kowe dan sebagainya di ICW menemukan indikasi bahwa di lembaga-lembaga yang justru fungsinya itu adalah criminal justice system, justru tingkat korupsinya tinggi. Saya berdiskusi dengan teman-teman yang berlatar belakang agamawan ya, misalnya pendeta, pastor dan ulama dan sebagainya. Jadi
yang lemah adalah di dalam proses edukasi ini tidak memperkenalkan secara matang nilai-nilai substantif dari entah budaya atau entah konsep manusianya, dan juga terutama adalah konsep tanggung jawab kemanusiaan dalam perspektif agama. Misalnya bagaimana misalnya tokoh-tokoh orang-orang yang akan menjadi perwira dengan tugas baru misalnya, kemudian dibekali dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai tentang moralitas dan sebagainya. Tapi saya ingat dulu Pak Faruk itu terhadap lulusan PTIK maka akan diadakan pendalaman agama. Pendalaman yang Islam adalah pendalaman iman Islam, yang Kristen adalah pendalaman iman Kristen dan sebagainya. Dalam kerangka untuk membekali mereka ketika akan bertugas bahwa nilai-nilai etis ini harus ditonjolkan, harus dijadikan sebagai landasan dasar untuk dia tugas. Tugas ini bukan saja adalah kewajiban, bukan saja wewenang, tapi ini adalah tanggung jawab yang melekat pada dia sebagai manusia yang hanif, kira-kira begitu. Nah, tapi kemudian konsep Pak Faruk ini dianggap ini, wah ini polisi yang Islami ini katanya. Ini bahaya ini. Nah, jadi artinya tantangan etika ini adalah ada semacam konflik ideologis di balik pembicaraan atau persoalan etika ini gitu. Oh, ini kita yang ingin alim, kemudian ingin menjadi pejabat negara, kemudian dituduh sebagai sesuatu yang ini. Misalnya di polisi itu ada polisi cinta iman, itu ada kayak di polisi itu. Nah, artinya orang-orang ini pulang dari tugas sebagai polisi di kantor kedinasannya, dia tahlilan, kemudian dizikir di masjid. Tapi ini dianggap ini sebagai dalam tanda petik sebuah masalah gitu. Kemudian ada yang intai, teman yang lain yang intai gitu. Nah, ini menurut saya ada yang harus diluruskan tentang dikotomi di dalam pengembangan etika ini. Ketika kita menggunakan konsep antropologis, kita dianggap politik identitas gitu. Ketika kita menggunakan etika dalam perspektif agama, wah kita dianggap fundamentalis ini. Kita radikal. Ketika kita menggunakan etika Marxis, konsep-konsep Marxis ini yang menonjol dalam gerakan sosial dan sebagainya, wah kita dituduh sebagai wah ini etika parsial, ini etika Marxis, ini mau berontak ini. Ketika kita menggunakan etika liberalis, ya Weberian, dianggap ini kebarat-baratan. Jadi artinya ada dilema sebetulnya ketika kita membahas tentang fenomena etika ini, etika politik, etika publik dan sebagainya. Sehingga kita kembali kepada akarnya ya. Salah satu rumusan yang mendasari tentang etika adalah bahwa etika ini karena dia harus menjadi guidance bagi bukan saja pada tingkat yang dasar itu baik buruk, kemudian etika publiknya itu adalah dia menguruskan seperti kata pembicara tadi bahwa pada level tertentu etika itu akan mengedepankan substansinya gitu, tidak akan menggunakan egonya, Pak, bahwa saya pejabat, jadi Anda nggak bisa nilang saya atau Anda nggak bisa membatasi apa yang saya lakukan, seperti juga yang terjadi di ruang publik gitu. Jadi ketika misalnya kami dulu membuat berbagai aturan dengan membantu BNPT merumuskan berbagai kebijakan tentang bagaimana rule of engagement penggunaan maksimum security dalam rangka menanggulangi terorisme di bandara. Ternyata ketika diterapkan 1 tahun pertama itu hampir kebanyakan pejabat menolak untuk diperiksa secara prosedural dan sebagainya. Dan kemudian lama-lama terbentuklah budaya etika di bandara. Karena mungkin takut kan, itu ada kaitan dengan ketakutan ketika naik pesawat, kalau ada yang bermasalah tentu akan jadi masalah besar. Nah, bagaimana kita lihat nilai-nilai etika ini dalam konteks yang empiris gitu ya. Nah, kalau misalnya melihat di Amerika, saya kebetulan udah keliling Amerika itu dari Hawaii sampai ke Seattle. Nah, saya melihat ada satu konstruksi etika yang standar gitu. Nilai-nilai etik yang berkembang itu betul-betul
terbangun dari apa yang disebut oleh Max Weber itu sebagai uh, uh, protestan etik dan spirit of capitalism. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, 100 tahun pertama Amerika itu menjadi sangat agamis, 100 tahun kedua dia kemudian menjadi pembangunan etikanya itu tidak lagi menyebut agamanya, tapi nilai-nilai global yang dia bangun itu kemudian apakah nilai hukum, apakah nilai criminal justice, apakah kemudian nilai-nilai demokrasi dan sebagainya, kemudian itu menjadi nilai yang universal. Kenapa? Menurut saya bahwa kapabilitas atau modalitas dia di dalam masyarakat Amerika ketika membangun etika publiknya itu betul-betul berjalan dengan baik gitu. Nah, kita ini timpang gitu. Nilai-nilai baru tidak terbangun sejak awal, sementara kita paksakan nilai-nilai demokrasi. Nah, saya masih ingat dulu di ruang UGM itu ada ruang bawah tanah, kemudian saya sempat ikut diajak Afan Ghaffar, kemudian dikatakan bahwa kita akan membuat full demokrasi. Jadi full demokrasi artinya liberal demokrasi. Nah, saya sebagai orang kecil saya bertanya, bagaimana dengan ini Pak, masyarakat? Apakah masyarakat siap? Itu otomatis nanti akan siap. Nah, ternyata setelah saya pelajari, demokrasi itu harus memerlukan perangkat nilai-nilai yang kuat. Jadi artinya etika masyarakatnya, nilai-nilai demokrasi, etika demokrasi, atau nilai-nilai egalitarianisme, segala macam itu, moderasi dan sebagainya, harus terbangun terlebih dahulu, baru kemudian ini akan terlembaga, terinstitusionalisasi di dalam kerangka state. Jadi kalau state itu, kalau kita merujuk kepada penjelasan tentang negara, bahwa negara itu adalah kontrak sosial, negara itu adalah media untuk mensejahterakan, media hukum, paksa dan sebagainya. Tapi bagaimana kemudian itu bisa diwujudkan kalau nilai-nilai feodalisme, nilai-nilai konservatisme, nilai-nilai termasuk nilai-nilai kita mengatakan ideologi Pancasila. Tapi kalau kita urut, sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu sudah hilang gitu di dalam kehidupan masyarakat. Apakah itu gotong royong, apakah itu kolektivitas, apakah itu tolong menolong. Sebetulnya makin kotanya maju, makin hilang nilai-nilai etika Pancasila itu. Jadi kesimpulan saya adalah bahwa untuk mencapai seperti yang dikatakan oleh Prof. Didi Jerahbini tadi, bahwa hukum itu harus tegak. Hukum harus menjadi panglima yang baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus bisa dijalankan, harus menjadi acuan. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana membangun modalitas sosial kapital ini, baik di bidang sosial, ekonomi, dan sebagainya, agar dia siap untuk bukan saja menegakkan hukum tadi, tapi juga siap untuk membangun bangsa atau negara atau demokrasi yang beretika. Saya kira demikian, Mbak Tami, yang bisa saya sampaikan di awal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih waktunya sebentar. Abang pas kurang dari 2 menit sebelum 20 menit, tapi nggak apa-apa, udah pas itu. Terus sama menariknya gitu ya, jadi betul ternyata bahwa sesudah tadi yang paradigm itu dilihat secara besar gitu oleh Bang Hamid dengan beberapa catatan, Bang Sidra itu mengajak kita untuk melihat bahwa sebenarnya itu etika itu nggak bisa misalnya kita andaikan itu jadi begitu saja ya di satu bangsa gitu. Ada pengalaman misalnya membangun institusi di kepolisian, bahkan kalau kita ngelihat di publik Amerika tuh ternyata etika publik itu empiris gitu. Tapi sebelum dia diempiriskan itu, misalnya soal demokrasi, harus ada sesuatu yang dibangun dulu. Jadi sehingga kemudian etika itu menjadi apakah itu menjadi prasyarat kah, modalitas sosial kah, dan apapun penamaannya gitu untuk membangun satu institusi yang lebih baik. Jadi itu satu catatan penting yang saya lihat, dan memang kalau dipikir-pikir iya ya gitu. Kita selama ini ngelihat satu dengan yang lain soal etika itu beda gitu. Sementara sebenarnya kita punya Pancasila gitu ya. Apakah kemudian reminder dari
Prof. Sidra tadi, Bang Sidra, untuk melihat yuk kita coba melihat Pancasila ini menjadi satu dasar dari nilai-nilai etika kita. Nah, apakah ini jadi satu challenge dan tantangan bagi kita sendiri? Yang ketiga itu, kalau tadi itu udah agak ke atas, kan paling atas agak sedikit semakin mendarat. Sekarang saya mau lihat membumikan gitu apa yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Kalau tadi abstraksinya saya lihat sudah sangat memadai. Yuk Titi, Mbak Titi, Anggra ini sahabat kita juga. Beliau itu aktif betul di Perludem. Jadi pada saat Bang Sidra tadi katakan, yuk kita belajar gitu apa yang sekarang sudah terjadi soal pemilu. Ini tepat apa beliau kita hadirkan di sini. Mbak Titi sudah bisa di depan kamera kah? Ya, sudah. Alhamdulillah. Baik kabarnya yuk. Baik, alhamdulillah Yuk Tami. Hampir saya ngomong paling maaf. Jadi suka langsung gini. Waktunya juga sama sekitar 15-20 menit. Saya harap Yuk Titi bisa ngelihat ini sebagai bagaimana sih kita membumikannya gitu ya dalam konteks satu institusi, apalagi sekarang ini kita sedang melihat pemilu ya, pilpres gitu. Nah ini yang sekarang kemudian menjadi satu reminder bahwa perlunya kita kembali melihat nilai-nilai etika kita, sehingga kawan-kawan bisa ngelihat ini loh contoh nyatanya dan lebih bisa masuk ke pikiran dan hati. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Tami atau Ayu Tami, biasa saya panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan ini sudah bisa dilihat ya Yu Tami ya dan Bapak Ibu semua. Salam hormat saya untuk Pak Hamid dan juga Pak Sidra Tamtar yang sudah mengawali dan juga tentu saja Prof. Didik dan sahabat saya Hadi Rahmat. Kawan-kawan semua, saya menyiapkan paparan singkat karena bukan apa-apa, saya butuh panduan supaya saya nggak kemana-mana begitu ya. Apalagi waktunya cuma 20 menit, mudah-mudahan bisa lebih ringkas. Perkenalkan, nama saya Titi Anggraini, saya beraktivitas di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi dan juga mengajar di bidang studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama di mata kuliah pemilihan umum. Nah, saya ingin mengawali dengan Yu Tami ya, satu data dari The Economist yang saya kutip dari tahun 2022, karena pembahasan kita ini kan soal etik ya. Ternyata kalau kita lihat dari indikator 5 variabel yang digunakan oleh The Economist Intelligence Unit dalam menilai indeks demokrasi kita, Indonesia itu skornya secara keseluruhan ada 6,71 dan kita dalam peringkat global pada posisi 54, di regional kita peringkat 10 dan kita masih dikategori sebagai negara demokrasi yang tidak sempurna atau cacat begitu, flawed democracy. Nah, kalau dilihat ternyata yang paling lemah itu di 2 variabel. Yang pertama adalah political culture dan yang kedua civil liberties. Yang paling sangat ironis adalah political culture kita atau kultur politik kita itu skornya cuma 4,38. Ternyata itu dikontribusikan oleh praktik politik yang tidak bersih, yang tidak anti korupsi, pragmatis dan juga transaksional. Nah, ini saya akan bahas berikutnya. Ternyata saya ingin mengutip temuan dari Lembaga Survei Indonesia yang dirilis, yang dilakukan survei nasionalnya pada 3 sampai 5 Desember 2023. Kalau boleh dibilang, ternyata persoalan kultur politik kita yang buruk dan juga problem etika di dalam kehidupan politik dan bernegara kita itu mayoritas disumbangkan oleh para elit dan dalam hal ini politisi begitu. Misalnya soal pemilu ya, ini kita tarik ke isu pemilu. Dari para responden itu ketika ditanya pihak yang paling potensial melakukan kecurangan di pemilu 2024, jawaban pertama itu adalah partai politik, yang kedua tim sukses capres-cawapres, yang ketiga penyelenggara pemilu, lalu calon presiden, wakil presiden, pemerintah daerah, pemerintah pusat, Presiden Jokowi, Polri, TNI, dan lainnya. Jadi elit itu penyumbang yang di dalam persepsi responden yang dilakukan survei oleh Lembaga Survei Indonesia,
dalam persoalan politik dan pemilu 2024 begitu. Ya, kecurangan otomatis walaupun dia problem hukum pasti dipicu oleh komitmen moralitas etik yang rendah begitu. Nah, saya mencoba mengidentifikasi, merefleksi secara lebih teknis ya dan juga aplikatif gitu. Problem etik demokrasi Indonesia itu saya menyebutnya problem etik demokrasi kita. Kita demokrasi, tapi demokrasi yang cacat dengan problem pada kultur politik dan juga kebebasan sipil yang rendah begitu. Nah, ternyata ini tidak semua mampu saya buat dalam daftar ya, tapi saya ambil yang paling teringat setidaknya ada 6. Yang pertama adalah mengapa politik kita itu punya permasalahan etika yang mengkhawatirkan. Pertama karena memang sistem politiknya itu masih menghadirkan halangan untuk mengakses arena kompetisi atau barrier to entry dan praktik kompetisi yang adil dan setara. Nah, jadi dari persoalan hulunya saja politik yang problematik secara etis itu sudah terbangun dengan menghambat kompetitor dan alternatif politik melalui regulasi yang sangat syarat dengan barrier to entry begitu. Misalnya eksistensi ambang batas pencalonan presiden. LP3S merilis demokrasi kriminal begitu ya. Di dalamnya ada Pak Rizal Ramli sebelum beliau wafat. Juga ada testimoninya di sana. Saya sarankan kawan-kawan menonton, itu bisa diakses di YouTube LP3S. Lalu ambang batas parlemen yang terus naik, jadi dinarasikan untuk terus naik ya, dengan jargon banyak partai menyusahkan dan seterusnya. Tetapi di saat yang sama, persyaratan pendirian partai kita di Indonesia itu sangatlah berat, menjadi salah satu negara dengan persyaratan pendirian partai yang paling mahal dan paling rumit, paling kompleks, paling berat di dunia. Kalau kita lihat ya persyaratan-persyaratan pendirian partai, masalah kemudian di setiap pemilu selalu bertambah partainya tidak lepas dari implementasi yang inkonsisten dengan pengaturan yang ada. Tapi pengaturannya memang berat begitu. Lalu batasan sumbangan dana kampanye yang makin besar dari pemilu ke pemilu dan cenderung tidak membatasi. Uang makin dominan, determinan di dalam jalannya pemilu kita. Sayangnya akuntabilitasnya sangat lemah begitu. Makanya kalau kita bicara beberapa pemberitaan terakhir soal misalnya hasil analisis transaksi PPATK yang dilakukan PPATK walaupun masih ada prinsip praduga tak bersalah, itu kan selalu menguap akhirnya. Nah, itu juga menjadi kegelisahan tersendiri. Lalu melemahnya check and balances mengakibatkan tendensi mayoritas. Memang ini menjadi kelemahan sistem presidensil ya. Dalam praktik demokrasi kan kita setidaknya butuh 3 pilar, separation of power atau pemisahan kekuasaan, lalu rule of law, dan yang terakhir independensi peradilan atau kekuasaan kehakiman. Tetapi yang kita hadapi hari ini karena barrier to entry yang sengaja didesain ya, karena memang politik yang tidak etis tadi, itu parlemen sekedar jadi rubber stamp atau stempel paduan suara bagi eksekutif. Pragmatisme politik dikontribusikan oleh politik penundukan ala bagi-bagi kursi kabinet. Ini mohon maaf nih, typo. Jadi politik akomodatif yang disebut sebagai karakter politik gotong royong ala Indonesia itu tidak lebih dari penundukan pada kekuatan penyeimbang melalui penggunaan pendekatan bagi-bagi kursi kabinet begitu. Yang berikut adalah ini juga ya. Partai politik itu luar biasa menjadi sumber dari segala kekuasaan hari ini. Partai politik menjadi institusi yang paling berpengaruh dan berkuasa, mengakses semua lini kekuasaan. Di saat yang sama terjadi kooptasi partisan pada institusi peradilan dan lembaga-lembaga independen negara. Bagaimana kemudian ruang-ruang partisan itu juga masuk melalui proses yang disebut dengan seleksi atau rekrutmen terhadap hakim-hakim dan juga pimpinan-pimpinan pada lembaga-lembaga negara independen yang dulu kita harapkan menjadi kekuatan penyeimbang begitu yang memperkokoh check and balances di dalam sistem pemerintahan kita. Lalu yang berikut absennya demokrasi internal partai. Pencalonan dan pengisian struktur elit partai yang tidak berbasis kaderisasi yang demokratis. Baru 2 hari masuk partai jadi ketum begitu ya dan seterusnya.
kita mengalami disfungsi regenerasi politik dan pendidikan politik berkelanjutan. Sulit membantah kalau itu tidak akibat oleh persoalan etika di dalam kehidupan politik dan bernegara kita. Lalu praktik politik transaksional di pemilu, candidacy buying, vote buying, suap politik gitu ya. Ya, begitulah kira-kira. Dan yang terakhir adalah lemahnya etika politik mengakibatkan hiperregulasi. Karena semua didekati dengan harus ada aturan dulu untuk patuh begitu. Sementara karakter dari masyarakat yang etiknya kokoh, tanpa aturan pun mereka akan patuh karena kultur etiknya kokoh, kuat gitu ya. Kalau di kita nggak ada aturan ya nggak mau patuh begitu. Karena yang penting ada aturannya. Akhirnya pendekatan hiperregulasi ini juga diikuti oleh fenomena yang disebut dengan autocratic legalism. Jadi apa itu? Aturan dibuat akhirnya untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan karena yang tadi ya pendekatannya itu yang penting ada aturannya, yang penting diatur gitu ya. Karena kalau mengandalkan standar moral dan etis ya tidak akan patuh karena pendekatan yang penting ada aturan gitu. Nah jadi akhirnya ya pendekatan aturan itu mengakibatkan dua hal, hiperregulasi dan yang kedua adalah autocratic legalism. Aturan dibuat tetapi untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan. Nah, ini yang saya kira puncaknya adalah problem etika pada pemilu 2024. Sudah ada putusan MK yang diketuai oleh Profesor Jimli Asidiki, tapi saya lihat trajektori dulu ya soal problem etika ini antara putusan di dalam tiga lajur ini. Bapak Ibu bisa lihat misalnya putusan 29 ini pemohonnya adalah PSI, tetapi selain putusan 29 2023 ini ada juga putusan 51 dan 55 yang dimohonkan oleh Partai Garuda dan Emil Dardak dan kawan-kawan gitu. Itu putusannya rapat pleno hakimnya 16 Oktober 2023. Dibacakan 19 Oktober 2023 gitu. Mohon maaf saya salah. Putusannya dibacakan 16 Oktober 2023. Mohon maaf. Sementara rapat permusyawaratan hakimnya itu diputuskan, jadi hakimnya rapat itu tanggal 19 September. Tapi putusannya dibacakan 16 Oktober. Pola putusannya itu oleh hakim adalah 611. 6 hakim menyatakan itu adalah open legal policy soal syarat umur dan juga syarat alternatif yang bisa menyimpangi umur itu adalah open legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang. Satu hakim menyatakan pemohon tidak punya legal standing, satu hakim lagi mengabulkan begitu ya, ini Hakim Guntur Hamzah. Lalu kemudian di saat yang sama, dalam pembacaan putusan di hari yang sama, yang putusan itu dimusyawarahkan antar hakim dan diambil keputusannya 21 September. Jadi Ibu Bapak bisa lihat bagaimana perubahan pendirian hakim Mahkamah Konstitusi kita hanya dalam 3 hari, hanya dalam 2 hari bahkan. Tanggal 3 hari ya, 19, lalu ada 20, lalu ada 21, di 21 September itu perubahan pendirian hakimnya sangat drastis, 360 derajat berputar gitu ya, atau 180 derajat begitu. Di mana kemudian ketika pada 19 September hakim bermusyawarah mengatakan syarat usia itu adalah open legal policy, tetapi 2 hari berikutnya 21 September kemudian berubah mengatakan bahwa syarat usia bisa disimpangi karena sepanjang ada dia pernah atau sedang menjadi pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum atau pilkada. Dan itu yang kemudian diputuskan oleh MK ada problem etik gitu. Dan problem etik itu dikukuhkan walaupun putusan yang soal 90 ini yang putusan mengabulkan itu ya syarat alternatif pernah atau sedang menjadi pejabat negara yang dipilih melalui pemilu dan pilkada itu juga tidak bulat. Kita lihat konfigurasi hakimnya. 3 mengabulkan syarat alternatif untuk pejabat negara yang pernah menjadi menjadi pejabat negara sedang atau pernah menjadi pejabat negara yang dipilih melalui pemilu atau pilkada. 2 syarat alternatifnya itu adalah gubernur, 2 lagi konsisten open legal policy, 1 konsisten menyatakan pemohon tidak punya legal standing, 1 konsisten menyatakan permohonan gugur. Ini kan berarti terlihat tuh kita bisa membaca gejolak di Mahkamah Konstitusi.
Dan persoalan etik itu, ada masalah di dalam persoalan etik kita terkait dengan independensi peradilan kita, kembali terbaca di putusan 141 tahun 2023 yang dibacakan 29 November, tetapi dimusyawarahkan antar hakim, diikuti oleh 8 hakim, kecuali Anwar Usman karena yang diputus melanggar etik berat. Itu ternyata bayangkan Bapak Ibu, hakimnya tidak ada dissenting opinion, putusannya bulat, 8. Dan di dalam putusan 141 ini, Mahkamah Konstitusi kembali mengubah pendirian hukumnya, menyatakan bahwa syarat usia dan alternatifnya itu adalah open legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang. Kalaupun ada syarat alternatif, yang paling dekat itu adalah gubernur, tetapi itu pun harus diputuskan pembentuk undang-undang. Jadi agak sulit kita untuk tidak menyatakan bahwa memang politisasi yudisial itu terjadi, bahwa pelanggaran etik kita di dalam bernegara itu nyata-nyata terjadi ketika institusi kehakiman dan peradilan kita memperlihatkan trajektori seperti ini di pemilu 2024. Dan kalau Bapak Ibu baca di putusan 141 ini, bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi memutarbalikkan logika hukum yang mereka bangun di putusan 90. Walaupun Mahkamah Konstitusi tidak berani mengambil konsekuensi hukum dengan menyatakan bahwa putusan 90 tetap berlaku dan kalaupun ada perubahan atas persyaratan usia dan alternatifnya berlaku untuk pemilu yang akan datang atau setelah pemilu 2024 dan itu harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Tapi memori kita ya kan, kita akhirnya bisa melihat ada persoalan di institusi kehakiman kita atau peradilan kita. Nah, oleh karena itu saya lagi-lagi ya, karena partai politik itu mengakses semua lini kekuasaan di pemilu di dalam kehidupan bernegara kita. Maka kalau kita ingin bicara peluang untuk kemudian ya menjadi bangsa, negara dan masyarakat yang etis gitu ya, kira-kira karena hulunya ada di partai politik mengakses semua lini kekuasaan dan lembaga begitu, maka mau tidak mau memang kita harus serius untuk mengagendakan reformasi partai politik. Bagaimana kita menempatkan kedaulatan partai betul-betul berada di tangan anggota, bukan dibajak oleh elit ataupun segelintir orang yang ada pada struktur partai. Hulunya ada di demokrasi internal partai. Pendanaan partai dari dana negara yang diatur lebih signifikan itu harus jadi setidaknya salah satu cara yang kita coba dorong supaya partai tidak dikendalikan oleh hegemoni pemilik modal. Yang kedua adalah menghapus barrier to entry untuk mengakses arena kompetisi. Misalnya penghapusan ambang batas pencalonan presiden, pembatasan belanja kampanye yang didesain lebih serius, serta konsisten menegakkan akuntabilitas dana kampanye. Dengan kompetisi yang betul-betul mahal dan transaksional hari ini, sulit kita rasanya bicara etik gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana memfungsionalisasi kaderisasi yang demokratis di internal partai, sehingga rekrutmen politik itu tidak kemudian menjadi karpet merah bagi para petualang politik. Sebenarnya bukan hanya bagi rekrutmen pada jabatan publik yang melalui pemilu dan pilkada, tetapi juga pengisian struktur elit partai yang seharusnya menempatkan kedaulatan itu ada di tangan anggota begitu. Sebenarnya ruang itu sudah dibuka melalui Mahkamah Konstitusi di putusan 114 tahun 2022 yang menyatakan mestinya kalau orang mau jadi calon anggota DPR, dia itu kader dulu selama 3 tahun. Atau kalau dia mau jadi calon anggota DPRD, dia kader dulu minimal 2 tahun gitu. Lalu kemudian, nah ini juga yang perlu kita pikirkan ya, bagaimana kemudian masa jeda bagi politisi untuk mengisi jabatan yudisial, untuk menghindari politisasi yudisial kita, untuk menjaga independence of the judiciary gitu ya, serta juga bagaimana masa jeda itu diberlakukan bagi pimpinan lembaga independen negara untuk maju di kontestasi pemilu. Kan agak bagaimana ya rasanya secara etis ketika kita melihat orang yang baru selesai jadi anggota KPU, jadi anggota Bawaslu, tiba-tiba sudah menjadi elit di partai politik, tiba-tiba sudah menjadi tim pemenangan inti dari pasangan calon presiden, wakil presiden. Itu kan menimbulkan teori konspirasi yang luar biasa begitu, termasuk juga independensi pejabat negara. Di pemilu itu secara etis pejabat negara harus independen, oleh karena itu dalam konteks dia menjalankan fungsi kenegaraannya ya, makanya dia tidak boleh membuat keputusan tindakan yang berpihak kepada salah satu, apalagi cawe-cawe ya,
bagi salah satu peserta pemilu tertentu. Nah, yang terakhir itu fungsionalisasi partai untuk mewujudkan sistem politik yang etis tadi tidak mungkin terjadi kalau pemilu kita tuh masih borongan kayak gini. Kita nih apa ya, sulit untuk kemudian bicara kontrol publik yang baik, yang kokoh. Kalau pemilunya betul-betul borongan dan membuat kita ini tidak mampu berkonsentrasi begitu. Karena semuanya itu begitu rumit, begitu kompleks, baru ingin fokus kepada advokasi satu isu, sudah muncul kontroversi lainnya. Jadi memang desain sistem pemilu dan keserentakan pemilu kita itu menjauhkan kita untuk mampu mengontrol etika politisi dan etika pejabat publik kita, karena kita selalu disajikan dengan kontroversi baru, pengalihan isu baru akibat ya pemilunya tuh terlalu borongan gitu. Makanya kami selalu mengusulkan agar keserentakan pemilu kita itu tidak borongan seperti sekarang, melainkan dibagi dua, menjadi pemilu serentak nasional, memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR serta DPD, lalu jeda 2 tahun berikutnya memilih pemilu serentak lokal, memilih DPRD dan kepala daerah, sehingga masyarakat pun tidak harus menunggu 5 tahun untuk mengevaluasi partai, tetapi dalam proses 5 tahun itu ada pemilu nasional dan ada pemilu lokal. Dan yang terakhir ini slide saya, soal bagaimana apa yang kita bisa lakukan untuk 2024 ya. Misalnya ketika netralitas atau netralitas pejabat negara kita itu diragukan dan punya kecenderungan untuk mengambil tindakan atau keputusan yang berpihak, ya setidaknya warga negara itu ditantang kita semua untuk semakin mengokohkan posisi sebagai warga negara berdaya. Ya mungkin agak utopis ya, tetapi setidaknya 3 hal ini yang perlu kita lakukan bersama. Bagaimana terus mendorong aktivisme dan gerakan sosial untuk pengawalan dan literasi pemilu di dalam rangka mewujudkan pemilih berdaya yang bukan hanya datang ke TPS untuk memberikan suara, tapi juga mengawal proses tahapan pemilu dan menagih proses kompetisi yang tidak curang dan tidak manipulatif begitu. Dan gerakan-gerakan mahasiswa saya lihat sudah mulai bukan sudah mulai ya, sudah muncul untuk melakukan ini, dan juga dari beberapa gerakan lain, misalnya ada Jaga Suara 2024, ada Jaga Pemilu, ada Komunitas Pemilu Bersih, ada Jaga Suaramu, dan seterusnya. Ini harus jadi modalitas kita untuk kalau etik itu dilanggar berjamaah oleh para elit, maka kita pun jadi gerakan berjamaah gitu ya, untuk kemudian memproteksi etika publik. Yang kedua adalah aktivisme hukum. Bagaimana perlawanan hukum itu dilakukan sebagai bentuk keberdayaan pemilih atau masyarakat sipil. Misal upaya hukum untuk menggunakan segala upaya hukum yang tersedia untuk mengkoreksi regulasi yang anti demokrasi atau keputusan pejabat publik yang juga sewenang-wenang. Ini sudah dilakukan oleh sejumlah mahasiswa, misalnya yang ke Mahkamah Konstitusi. Tadi putusan 141 itu kan dilakukan oleh mahasiswa yang dari UNUSIA. Yang ketiga, dengan dukungan aktivisme digital untuk perluasan efektivitas jangkauan advokasi dan gerakan. Jadi bagaimana aktivisme sosial dan gerakan sosial dan aktivisme hukum itu ditopang oleh aktivisme digital untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dari publik kita. Saya kira saya berhenti di sana, Mbak Tami. Mohon maaf kalau kelewatan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelewatannya cuma 2 menit, jadi nggak masalah karena saat saya mau membiarkan UTT sampai sekitar 25 menit. Iya, terima kasih sekali. Ini juga sama menariknya gitu, seperti mengalir betul ya dari narasumber kita yang pertama sampai yang ketiga gitu. Jadi beberapa poin penting tadi dari UTT tadi menarik betul gitu, bahwa ternyata dari hasil yang penelitian sederhana itu bahwa memang kita ini punya problem, utamanya kultur politik dan kebebasan sipil yang rendah. Dan kemudian beberapa itu menimbulkan memang terlihat di problem etik demokrasi Indonesia ya, ada check balances, kooptasi partisan, politik transaksi. Yang menarik ini hiperregulasi itu jadi, oh ya ternyata kenapa kemudian dibalikin semua ke pertanyaan udah diatur hukum atau belum gitu. Itu yang disebut dengan hiperregulasi. Terus ternyata di tracking oleh Mbak Titi ini dengan sangat ciamitnya itu parpol ya ternyata. Nah ini juga menarik betul gitu, karena biasanya itu mulai itu dari yang atas, misalnya parpol gitu ya institusinya. Karena kenapa kita harus mereformasi
tadi, karena parpol itu ternyata mengakses semua lini kekuasaan. Dan nyata betul ajakan dari Mbak Titi ini beberapa aksi atau aktivisme yang memang sebaiknya kita lakukan itu menyangkut sosial hukum, dan itu memang ditunjang oleh perkembangan digital yang ada selama ini. Jadi ini sesuai dengan apa ya, harapan banyak betul yang kalau bagiku pribadi gitu, pelajaran-pelajaran baru dan menarik yang bisa kita petik. Ini masih ada sekitar waktunya 30 menit ya. Saya lihat ada beberapa yang sudah sebentar. Kawan-kawan host, apakah bisa membantu ini dari Pak Budi? Pak Budi mulai untuk minta berbicara ya. Bisa dibantu nggak? Sesudah Pak Budi, saya minta perkenalan Pak Eka Sazli tadi yang juga sudah ada beberapa berkomentar di chat box. Mbak Alia bisa dibantu ke Pak Budi, kemudian Pak Eka Sazli supaya bisa di-unmute. Sudah Mbak, mungkin mereka sedang di luar, bisa dibacakan saja Mbak. Bentar dulu, saya mau coba dulu. Saya soalnya lebih nyaman kalau berinteraksi. Oke. Ini aku sudah mencoba untuk, ya sudah Pak Budi sudah unmute, silakan Pak Budi. Pak Budi silahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya menyampaikan, mungkin merespon apa yang disampaikan oleh narasumber. Jadi kalau saya melihat ada beberapa problem yang saya coba bisa respon. Pertama, mulai dari rekrutmen penyelenggara pemilu, sudah ada beberapa catatan-catatan mungkin yang disampaikan oleh Mbak Titi atau pegiat pemilu yang lain. Pertama, kemudian pendaftaran partai politik, begitu juga ada problem juga. Kemudian daftar calon sementara dan daftar calon tetap, itu juga ada problem, terutama mengenai keterwakilan 30% perempuan. Nah, ini kalau menurut pandangan saya menimbulkan hal yang tidak memiliki kepastian hukum yang jelas itu. Seperti apa sebenarnya kedudukan penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Ada putusan-putusan lembaga negara yang memiliki otoritas diberikan kewenangan memutuskan tetapi tidak dilaksanakan. Nah, ini kita perlu pencerahan dari beliau-beliau narasumber. Nah, tentu saja ini menjadi catatan besar, dan endingnya nanti apakah tidak akan menimbulkan delegitimasi daripada hasil pemilu ini. Ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tadi saya coba Pak Eka Sazli belum bisa ya, tapi sebelum merespon oleh Mbak Titi, kemudian yang lain saya izin sebentar. Ini ada satu lagi nih yang kayaknya bisa direspon oleh Mbak Titi. Sebentar ya. Nah, beliau juga menanyakan ini dari Mas Muslih. Dia memberikan catatan tentang profesionalisme anggota KPU yang saat ini sangat mengkhawatirkan. Jadi itu saya nanti minta bantu Mbak Titi untuk menjawab. Sekaligus juga saya ingin kita melihat juga komentar dari yang lain. Berasal dari statement cawe-cawe, seluruh elemen yang masih terkait dengan kepala negara, maka semua akan patuh atau menjadi terancam. Nah, ini saya mau melihat hal ini gitu. Apakah betul satu statement cawe-cawe itu tadi kemudian membuat orang begitu ketakutan dan merasa terancam gitu. Saya minta komentar dari Bang Hamid Basyaib, kemudian dari Bang Sidra Tahta. Silakan mulai dari Mbak Titi dulu. Iya, oke. Tadi kan disoroti soal ketidakpatuh. Makanya kan di awal saya menyoroti soal kooptasi partisan pada institusi peradilan dan juga lembaga-lembaga negara independen. Nah, lembaga-lembaga negara independen atau State Auxiliary Agency itu, misalnya KPU, Bawaslu, dimulai dari proses rekrutmen. Rekrutmen yang melibatkan sebenarnya ini kan tim seleksi dibentuk oleh Presiden.
lalu fit proper test di DPR dengan jumlah 2 kali. Tetapi ternyata proses di DPR itu menjadi ajang lobi-lobi politik yang melibatkan tadi ya anasir politik partisan yang mempengaruhi independensi individu dan kelembagaan. Jadi lembaga-lembaga negara independen seperti halnya lembaga peradilan, dia itu punya karakter independen yang dicirikan dari 2 aspek. Satu, independensi anggotanya atau individunya, yang kedua atau personelnya ya. Yang kedua adalah independensi lembaganya. Makanya dia tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan itu di dalam otoritasnya gitu, terutama KPU Bawaslu. Tetapi ternyata proses seleksi itu mengakibatkan kooptasi partisan yang luar biasa. Sudah jadi rahasia umum kalau mau jadi misalnya komisioner itu harus ada kendaraan politik yang menyokong dan ada komitmen politik di belakangnya. Kita sama-sama tahu lah. Dan itu akhirnya dampaknya apa? Menjadi sandera politik gitu. Lembaga yang harusnya mandiri, penyelenggara pemilu sebagaimana dijamin oleh konstitusi pasal 22E ayat 5, pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, itu menjadi tidak terwujud. Misalnya saja waktu rekrutmen seleksi, kalau Bapak Ibu ingat, fit proper testnya belum berlangsung, di kalangan kita-kita nama terpilih yang sama persis dengan yang terpilih hari ini, bahkan dengan postur ketuanya juga, itu sudah beredar. Fit proper testnya hari Senin minggu depannya, hari Rabu nama-nama terpilih dan yang sudah akan menjadi ketua siapa itu sudah kita dapat begitu. Nah, lalu kemudian juga ketidakpatuhan pada prinsip-prinsip demokrasi. Saya ini menguji ke Mahkamah Agung peraturan KPU soal keterwakilan perempuan, dikabulkan oleh Mahkamah Agung, tidak dilaksanakan oleh KPU. Melaporkan ke Bawaslu pelanggaran administratif pemilu, dikabulkan oleh Bawaslu. KPU melanggar administratif pemilu karena ada 267 daftar caleg DPR tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, bertentangan dengan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sampai hari ini juga tidak dieksekusi. Ada 267 DCT DPR yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30%. Makanya saya bilang hari ini kita menghadapi musim gugur demokrasi yang kalau kita tidak betul-betul konsolidasi solid, kita akan jadi musim dingin gitu ya, di mana institusi-institusi demokrasi yang sudah kita coba bangun itu akan membeku dan kita harus membayar mahal untuk itu. Termasuk juga bagi gerakan perempuan. Saya pernah menulis bahwa keterwakilan perempuan dikorupsi di tahun reformasi gitu, di bulan reformasi. Nah, tapi kan ternyata seperti unstoppable karena tadi lembaga negara yang harusnya independen itu terkooptasi politik partisan dan merasa punya backing politik, akhirnya jalan terus gitu ya, walaupun ada pelanggaran hukum yang terbukti. Dan pertaruhannya apa? Ya, inkonstitusionalitas hasil, setidaknya yang melibatkan 267 DCT yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30%. Dan persoalan-persoalan ketidakpatuhan hukum atau kemudian pelanggaran etika yang terjadi atau dugaan ketidakmandirian dan juga tidak independennya penyelenggara pemilu itu akan menggerus kepercayaan dan membuat sangat mungkin di masa yang akan datang pihak-pihak yang tidak puas terus mempersoalkan legitimasi proses dan hasil pemilu yang dianggap tidak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Jadi agak susah kalau kita kemudian mau misalnya langsung selesai pemilu mendapatkan pemerintahan yang efektif yang bisa langsung bekerja menjalankan janji-janji kampanye dan program kerjanya, karena akan ada orang-orang yang tidak puas itu mempersoalkan kredibilitas dan legitimasi dari hasil pemilu yang dianggap tidak berintegritas atau kemudian menyimpangi prinsip-prinsip konstitusional tadi. Nah, soal pejabat negara ya, pejabat negara itu dalam kapasitas jabatan dia dilarang membuat keputusan, tindakan atau perbuatan yang tidak netral begitu atau berpihak. Nah, sekarang ini kan program-program negara kemudian dilabeli oleh dilabeli oleh
pesan-pesan partisan, contoh soal bansos, lalu juga program-program pemerintah lainnya, seolah-olah itu bertumpu pada kebaikan hati dan juga itikat satu pihak saja, padahal bansos itu kan kontribusi dari eksekutif dan legislatif, tidak akan ada bansos kalau legislatifnya tidak setuju begitu. Nah, personalisasi sumber daya negara itu yang berbahaya dan kemudian bertentangan dengan etika politik dan prinsip demokrasi yang konstitusional gitu. Dan itu yang sekarang trennya adalah personalisasi sumber daya negara untuk kepentingan partisan dan pesan-pesan politik yang bisa disebut sebagai kampanye menggunakan sumber daya negara gitu. Dan ini bahayanya ya tadi ya keraguan atau kemudian pertanyaan soal kredibilitas dan legitimasi pemilu akan terus berlanjut dan bahkan bisa berlanjut ketika pemilunya sudah selesai gitu. Ketidakpuasan itu akan terus muncul dan ujungnya bisa mengganggu efektivitas pemerintahan. Kira-kira begitu Mbak Tami. Iya, terima kasih. Saya sebelum ke Bang Hamid, saya kepikiran gini, Abang, kan kalau kita lihat tadi dari percakapan-percakapan ini ya, termasuk dari ada beberapa webinar, beberapa wacana yang timbul ini kan sebenarnya kan kondisi kita kan sedang tidak baik-baik ya soal etika dan politik kenegaraan. Kalau misalnya ada tadi Yuk Titi itu bilang ini sebenarnya kita sebentar lagi mau membeku loh. Saya kebayang gitu kalau mau membeku, kalau ini tidak segera kita tidak kita guncang, tidak kita goyah dan itu dimulai dari tadi membangun satu kesadaran gitu. Apakah ini sebenarnya kita harus lakukan dengan cara yang lewat sosialisasi, yang caranya pelan-pelan, pendidikan membuka, atau sebenarnya ada perpaduan hal bagaimana sih yang sebenarnya yang paling efektif dan paling dibutuhkan oleh Indonesia sekarang ini kalau kita berbicara untuk mengembalikan, menguatkan, membangun kembali etika dan politik kenegaraan kita? Bang Hamid. Oh, saya harus jawab nih. Waduh, saya tadi blank sedikit beberapa menit, nggak tahu kenapa kepencet, nggak tahu. Mau Tami ulangi atau Abang? Ya, boleh. Iya, nggak, kalau sekarang kan kita melihat kan dan meskipun ada banyak denial ya yang bilang kita ini, tapi sebenarnya kan kita sedang tidak baik-baik saja. Oh gitu. ya, saya ngerti. Yang Kalau saya maksud yang tadi. Ya, udah jelas, sudah jelas kalau itu ya. Tapi begini, sebuah negara, apalagi sebesar kita, nggak apa-apa ada masalah itu, biasa. Masalah itu harus dilihat sebagai peluang untuk kita lebih maju. Ya, di semua bangsa mengalami itu, kecuali mungkin negara-negara yang terlalu sederhana ya. Nggak tahu, kayak Brunei mungkin ya terlalu simpel. Tapi pada umumnya kan negara-negara itu memang punya masalah, dan jangan bilang nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, bangsanya sendiri berhenti menjadi bangsa, nggak apa-apa. Yang jadi soal sekarang, masalah-masalah itu kan bertingkat-tingkat ya. Nah, masalah-masalah mutakhir kita sebagai negara, sebagai bangsa ini memang berada pada tingkat yang mencemaskan karena langsung menyentuh dasar-dasar konstitusi, gitu loh maksudnya. Kalau cuma masalah ini, masalah itu, nggak apa-apa, memang ya diatasi terus. Kita dengan masalah itulah kita hidup. Dalam kehidupan skala pribadi kan juga begitu, Tami. Kan kita ada masalah terus, ada angsuran belum beres, anak sekolah kurang duitnya, dan seterusnya. Nggak apa-apa, yang penting misalnya masalahnya itu jangan sampai menyentuh eksistensi kita sebagai manusia, gitu ya. Misalnya ada penyakit kanker atau apa. Dalam skala negara, saya lihat kok masalahnya akhir-akhir ini sangat serius karena langsung menyangkut dasar-dasar konstitusi. Jadi prinsip konstitusionalisme itu dilanggar. Nah, ini pada level ini urusan jadi berat memang. Pemulihannya juga tidak gampang. Demokrasi itu beberapa kali saya katakan bahwa pada akhirnya memang juga dalam satu arti demokrasi itu juga tergantung konsensus elit. Ya, jadi memang ada semacam asumsi yang memegang
posisi-posisi atau jabatan-jabatan publik itu memang orang-orang yang selayaknya larger than life istilahnya ya. Kira-kira bahasa populernya sekarang orang yang sudah selesai dengan dirinya. Itu atau sisa aktivitasnya itu kalau dia masih muda bertumpu atau berfokus pada kepentingan yang lebih luas dari sekedar dirinya gitu. Kalau untuk urusan dirinya aja kan dia bisa cari pekerjaan lain, banyak sekali pekerjaan di dunia ini. Nah itu tempatnya. Kalau Anda sudah masuk ke satu politik, yaitu suatu metode untuk ikut mengatur kehidupan orang banyak, maka pertama-tama yang perlu disiapkan adalah kesiapan mental Anda untuk mengorientasikan hidup atau pekerjaan Anda ini buat keperluan orang lain. Kan begitu dasar-dasar etisnya dan dasar filosofisnya. Kalau nggak gitu cari kerjaan lain aja kan gitu. Nah ini yang jadi masalah di situ. Sekarang masalahnya bagaimana mengatasinya. Menurut saya apa yang terjadi sekarang itu membuat Presiden Joko Widodo itu bisa di-impeach legally ya, secara teoritis. Saya kira memenuhi syarat, bahkan juga menyentuh high crime istilahnya. Karena dia mengintervensi otonomi atau independensi lembaga lain yang tingkatnya setingkat dengan lembaga presiden sebagai lembaga ya. Mahkamah Konstitusi kan setingkat sama presidensi sebagai lembaga. Jadi untuk itu sebenarnya dia bisa. Masalahnya kan apakah parlemen yang punya kekuatan tunggal untuk itu dengan berbagai hak angket, hak interpelasi dan sebagainya yang mereka miliki itu bisa. Kalau kita lihat gelagatnya tidak bisa karena hampir semua kekuatan politik besar yang terwakili di parlemen itu sudah terkooptasi atau bisa dijinakkan dengan macam-macam alasan. Ada yang tersandera karena kasus hukum, ya. Kalau dia melawan kira-kira kasus hukumnya diangkat dan kasus hukum itu yang akan mengeksekusi adalah para pejabat eksekutif yang notabene kepalanya adalah kepala pemerintahan atau presiden. Nah, kan itu yang kita dengar yang terjadi sekarang. Jadi apalagi metodenya people's power. Ya, people's power saya juga belum lihat gelagatnya yang serius gitu, dan mestinya sih kan nggak perlu gitu. Masa kita sebagai bangsa sudah hampir 80 tahun merdeka masih menyelesaikan disputes kita, perselisihan kenegaraan kita dengan cara-cara yang ekstra legal. Kan sebaiknya jangan gitu. Nanti kita kembali jadi negara terbelakang. Nah, jadi seperti di beberapa negara Afrika yang nggak punya metode lain kecuali angkat senjata atau tawuran antar warganya. Kan nggak perlu begitu gitu mestinya. Nah, jadi ya nggak ada lain kecuali mungkin kita bersabar yang dinamis ya. Artinya orang-orang seperti Mbak Titi tadi itu bukan main pentingnya ya. Saya pribadi nggak sanggup gitu. Jadi tapi saya betul-betul hormat dan penting untuk para aktivis LSM yang mendesakkan opini dan tekanan dari luar saluran formal. Tetapi mereka sebagai kekuatan politik kan diakui dalam kerangka besar negara ini. Cuma tidak duduk di lembaga pemerintahan atau lembaga institusi formal negara. Ya, kita sebut NGO ya, non-government organization. Itu jumlahnya harus diperbanyak dan suaranya harus diperkencang. Terus-menerus sampai kapan? Iya, sampai urusannya beres. Kalau beresnya 5 tahun, 5 tahun. Beresnya 20 tahun, 20 tahun. Pokoknya kita harus persisten. Ya. Dan harus ada di dalam satu tubuh bangsa ini lapisan-lapisan masyarakat yang terus mengobarkan semangat korektif dan perbaikan ini. Kalau enggak, ya maka terjadi konspirasi ya dari kelas yang berkuasa gitu
kalau kita pakai sedikit teori Marxian, terhadap mereka yang dikuasai. Nah, sementara yang berkuasa ini kan sumber dayanya di tangan mereka semua. Apa yang mereka nggak punya? Apa kekuatan politik ada, perangkat hukum ya yang tadi disebut hiperregulasi itu. Hiperregulasi itu kan maksudnya buat kepentingan penguasa ya, bukan buat kepentingan rakyat. Jangan lupa itu. Jadi dengan kata lain, hiperregulasi itu yang disebut rule by law, bukan rule of law. Jadi sebuah hukum aturan main dibuat sekedar untuk melegitimasi kekuasaan yang mau di-exercise, mau diterapkan gitu. Sehingga konsekuensi lebih lanjut adalah semakin hukum ditaati, maka semakin tidak adil situasinya. Karena jantungnya hukum adalah keadilan. Kalau hukumnya nggak adil, maka semakin dia ditaati, maka semakin tidak adil. Dan untuk beberapa hal, inilah yang sedang kita hadapi sekarang kan. Udah lama juga sih kita hadapi, cuman untuk yang kecil-kecil kita bisa abaikan lah. Tapi yang sekarang misalnya, kan semuanya jadi sah. Misalnya pemilihan Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden, kan sah secara hukum. Yang memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi, satu institusi negara yang besar. Walaupun mengidap keanehannya sendiri, keputusannya kemudian dianggap tidak etis, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip imparsialitas hukum dan sebagainya oleh lembaga yang disebut Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi. Tetapi keputusan hukumnya, keputusan dari suatu majelis hakim yang tidak sah itu adalah sah. Nah, ini harus jadi agenda perbaikan hukum di masa depan. Bagaimana ini ada aturan kayak gini gitu. Masa nggak bisa dianulir? Kan pakai logika sederhana aja, suatu keputusan yang diambil dengan cara yang tidak sah, dengan sendirinya mestinya tidak sah. Kan begitu secara logika hukum dan logika kehidupan biasa ya. Ternyata enggak ini. Keputusan yang diambil oleh sebuah majelis hakim yang tidak sah, tidak etis dan karena itu dihukum, ketuanya kemudian diberhentikan dari posisi ketua, tapi keputusannya sendiri sah dan tetap berjalan dan sedang bertarung untuk jadi presiden. Nah, ini soal-soal yang lebih serius dari biasanya. Mengatasinya, ya kembali, ya harus terus-menerus disuarakan. Saya pribadi, kami percaya, ya, saya pernah nulis tuh bahwa dengan cara begini, Pak Joko Widodo itu pasti kalah, bahkan kalaupun dia menang. Maksud saya, kalaupun dia sekedar pemilu 5 tahunan ini dia bisa menang, mungkin saja ya dengan berbagai cara yang dilakukan. Tetapi secara keseluruhan dalam jangka panjang, dia pasti kalah dalam arti zaman itu punya jiwanya sendiri. Ya, sekarang kita saksikan di seluruh dunia masyarakat itu semakin konvergen, semakin ingin menjadi umat yang satu. Manusia ini pada dasarnya satu ya. Anda dilihat dari segi apapun dia satu, apalagi dari segi ilmiah. Penjelasan biologinya panjang lebar itu dan detail dan sangat meyakinkan. Anda nggak bisa bantah itu. Kita itu satu dan sekarang makin mau menjadi masyarakat yang baik. Ini tren di seluruh dunia. Ya, secara umum, secara garis besar. Itu tidak berarti semua prosesnya mulus. Ada saja sandungan-sandungan. Di negara-negara yang demokrasinya sudah sangat mapan pun selalu ada. Amerika misalnya tetap direcoki oleh orang seperti Donald Trump yang pendukungnya puluhan juta juga dengan alasan masing-masing. It's okay. Ya, turun naik. Tetapi secara umum, kita itu semakin menjadi bangsa atau masyarakat yang etis, yang beradab, yang mengaitkan diri dengan prinsip-prinsip universal semesta. Nah, dalam konteks itu, apa yang terjadi sekarang itu sulit sekali ditoleransi. Ya, misalnya majalah ekonomis, majalah, Anda akan baca itu semua, dan Anda nanti akan kalau ke luar negeri, pasti soal-soal begini ditanyain sama orang luar. Karena perilaku kita sebagai bangsa itu cukup aneh. Aneh dalam arti iklim umumnya begini kok kau melakukan ini. Gitu. Setelah hampir 80 tahun merdeka. Mestinya kan ini berjalan linear terus menuju perbaikan.
Nah, ini yang tidak, itu yang saya maksud adalah Pak Joko Widodo itu pasti kalah. Kalaupun dia menang dalam arti menang ritual pemilu 5 tahunan, tapi secara keseluruhan semangat zaman itu sudah tidak lagi menoleransi perilaku-perilaku otokratik semacam itu, otoritarianisme semacam ini. Walaupun dibungkus dengan macam-macam hal ya, tetapi orang buta pun kan bisa melihat bahwa proses yang sedang berlangsung ini tidak wajar dan tidak normal, dan karena itu dalam jangka panjang dia pasti kalah. Gitu. Menurut saya, mudah-mudahan salah saya. Iya Bang, terima kasih. Saya mau beralih ke Bang Sidra ya. Jadi saya senang betul. Memang kita perlu satu kesadaran untuk membangun etika ini meskipun ada batas-batasnya tertentu dan kita tetap harus alert. Itu saya setuju sekali gitu. Kalau kita balik tadi ke chat box, saya lupa siapa yang bertanya, tapi saya ingat pertanyaannya, saya taruh di sini. Ada yang mengatakan sebenarnya pemilu 2024 ini akan jadi momentum kembali untuk menata ulang sistem politik dan ketatanegaraan. Saya mau bertanya ke Bang Sidra. Bang Sidra. Iya, baik Mbak. Ya. Pemilu 2024 ini kemudian dengan segala macam buntut-buntut yang kalau kata tadi Bang Hamid itu orang buta pun sadar bahwa itu sedang sesuatu tidak baik-baik saja. Anak saya bilang misalnya kok baru 2 hari sudah bisa jadi ketua partai mah, itu kan sama artinya kalau Rama kemarin baru masuk kuliah 2 hari sudah bisa jadi rektor. Saya tertawa gitu, tapi saya senang berarti dia tergelitik ya. Nah, segala sesuatu yang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja meskipun kita tahu itu ada dinamika dan kedepannya kita mau menuju kebaikan. Pemilu 2024 ini apakah betul jadi momentum kembali untuk menata ulang sistem politik dan ketatanegaraan? Meskipun saya ingin mengajak Bang Sidra untuk melihat ke depan, ini tidak lagi menjadi ritual 5 tahunan. Tapi misalnya ada yang bilang begini, ini saya mau menambah pertanyaan ini. Khawatir bahwa kalau yang bisa bilang ini ritual 5 tahunan, gimana sih nanti generasi muda kita berpikir, oh itu nggak apa-apa loh, begitu boleh gitu. Ada pembenaran, ada justifikasi, ada yang bilang bahwa itu nggak apa-apa gitu. Nah, apakah ini akan betul jadi momentum untuk menata ulang sistem politik dan ketatanegaraan kita? Iya, jadi saya kira begini Mbak Tami. Yang pertama adalah memang kalau kita ukur dari tahapan demokrasi, ini kan kita bisa menyebut ini adalah generasi baru, satu generasi dari yang kita lalui dari proses demokrasi yang benar tadi, yang full demokrasi. Nah, tapi di ujungnya ternyata ada problem di dalam suprastruktur kekuasaan. Jadi highest elected official yaitu Jokowi sebagai orang yang mungkin nomor 2 paling kuat dipilih secara langsung gitu, setelah India gitu. Kalau Amerika kan nggak sampai sejumlah besar pemilih Indonesia ketika dia memilih. Jadi sebetulnya posisi kepresidenan Jokowi ini sangat-sangat kuat. Tetapi tidak ada kekuatan-kekuatan di luar pemerintahan itu yang bisa menopang. Kan kita menggunakan sistem pemisahan kekuasaan. Jadi cabang-cabang kekuasaan itu kan harus saling mengontrol. Ditambah dengan kekuatan yang kalah dalam Pilpres itu juga menjadi kekuatan pengontrol yang dicirikan dengan dia akan membangun parlemen heavy. Jadi yang dikatakan Mbak Titi tadi bahwa kenapa ada gejala hiper regulasi itu karena para pembuat kebijakan publik ini sebetulnya frustasi gitu. Kok kita buat salah, kita revisi lagi salah, kita revisi lagi salah. Sampai pada ujungnya ya misalnya kita lihat ya di perda-perda itu kan Mendagri mengatakan ada 5.000 perda yang bermasalah.
yang bertentangan dengan leg generalize-nya, yang bertentangan dengan konstitusi, dan perda-perda itu dikatakan tidak, yang mungkin aplikatif di dalam konteks daerah, tapi itu menegasikan konteks nationnya, nasionnya kalau istilah Muhtar Papua Tinggi. Jadi inklusivisme di dalam pembuatan undang-undang ini tidak ada. Ya meskipun di konteks yang lain, dalam konteks ketertiban misalnya, Perda Syariah di Jawa Barat itu dipakai dalam regulasi pengaturan tata cara berpakaian untuk menghindari kekerasan di ruang publik di Manado. Nah, itu kan artinya ada cross cutting policy itu ya, perda di satu daerah yang segmentasinya berbeda ya, itu bisa digunakan. Nah, bayangan saya presiden ini akan menjadi penjuru dan puncak dari moralitas publik gitu. Jadi kehendak umum, kebaikan umum segala macam itu ada di presiden. Nah, ketika presiden dalam posisi sebagai kepala negara itu cawe-cawe, kasarannya untuk merendahkan lagi gitu lah. Tapi ya sebetulnya secara kumulatif terbangun dari tradisi yang sebelumnya juga ya sedikit banyak ini, misalnya ada mantan presiden kayak Pak SBY, Ibu Mega dan sebagainya menjadi pemimpin partai politik, padahal di atasnya itu adalah sudah merupakan puncak dari posisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, saya melihat cawe-cawe Pak Jokowi ini kan ingin juga menunjukkan satu kekuatan, kalau saya turun, saya berarti powerless gitu. Nah, padahal memang idealnya gitu, dia kembali kepada rakyat biasa, lalu kemudian dia menjadi guru bangsa, menjadi, kalau istilah Cak Nur itu, menjadi sumber moral atau primus inter pares mereka gitu di masyarakat gitu. Nah ini yang mungkin hilang gitu. Nah sehingga saya mendorong agar perlu mungkin ada asosiasi mantan kepala negara, mungkin Pak Presiden, Wakil Presiden, untuk membangun ini institutional interest group gitu, untuk membawa marwah kenegaraan yang ada di jabatan tertinggi itu tetap lebih baik dan terjaga gitu. Nah mungkin itu yang bisa saya respon, tetapi menurut saya bahwa kita ini bermasalah sebetulnya pada level public integrity dari para elit penyelenggara negara, tapi juga kita bermasalah pada level rootnya di dalam masyarakat yang belum terbiasa di dalam alam atau di dalam tatanan demokrasi. Nah, jadi rule of law itu bukan saja hukum, tapi segala keteraturan yang mestinya diikuti ketika akuntabilitas, integritas, dan moralitasnya itu sudah menjadi inheren di dalam visi misi kebangsaan itu. Nah ini budaya budaya etika ini yang menurut saya memerlukan desain pembangunan tersendiri gitu. Nah sayangnya pendidikan etika ini kan hanya terbatas pada sekolah-sekolah teologi dan mungkin pendidikan-pendidikan yang bersifat eksklusif, belum menjadi pendidikan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian Mbak Tami. Oke, terima kasih sekali kawan-kawan sekalian. Saya mau closing statement dari Bang Hamid sangat singkat, kemudian Bang Sidra, sementara tadi Yu Titi sudah pamit keluar sebentar karena beliau memang sudah harus ke acara lain. Silakan Bang Hamid closing statement-nya karena waktu kita sudah habis sebenarnya. Bang Hamid. Oke, kalau Bang Hamid belum nongol, ke Bang Sidra closing statement sangat singkat. Iya, saya kira yang ingin kita garis bawahi bahwa sebuah bangsa yang besar dan kompleks seperti Indonesia ini memerlukan sistem nilai yang berbasis kepada budaya etika publik yang akan mendasari seluruh tindakan ya, tindakan politik, tindakan hukum, tindakan ekonomi segala macam, yang semuanya itu
kalau dikendalikan oleh nilai-nilai tertinggi, nilai etika, maka menurut saya masyarakat itu akan hidup secara aman, damai, dan berkeadilan. Mungkin itu Mbak Tami yang bisa saya sampaikan. Itu harapan Terima kita kasih. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sidra. Aku tadi ngintip Bang Hamid, ternyata Bang Hamidnya itu sudah tidak jadi co-host. Jadi bolehkah bantu jadikan beliau co-host lagi? Mbak Alia? Saya bisa dengar dan bisa lihat sekarang. Ya, terima kasih ya? Bang Hamid. Silakan closing statement-nya. Ya, singkat aja. Pertama, kekuatan-kekuatan sosial masyarakat seperti LSM itu harus terus muncul ya, harus diperbesar gitu. Kalau institusi-institusi formal seperti misalnya diwakili oleh partai politik itu jauh dari maksimal kinerjanya gitu. Nah, nggak ada cara lain kecuali ya begitu terus. Yang kedua, mestinya kita sebagai bangsa semakin terus dewasa lah. Terus terang, Tami, saya risih sama gelar-gelar guru bangsa dan sebagainya. Nggak perlu itu menurut saya. Semua kita yang manusia dewasa Indonesia ini sudah harus jadi guru bangsa. Setidak-tidaknya guru bagi dirinya sendiri. Nanti itu feodalisme dalam baju baru. Dan kita sebagai bangsa terhambat kedewasaannya. Dikit-dikit kalau ada orang hebat dikit dianggap guru bangsa. Nggak perlulah itu. Jadi kita semua harus jadi warga negara yang dewasa. Ya, hanya dengan itu maka prinsip etika, moral segala macam itu dengan sendirinya menyertai mestinya ya. Kalau kita tahu bahwa kita bertanggung jawab dalam hidup ini, kita bertanggung jawab atas apa yang segala yang kita lakukan gitu. Nggak perlu ada teladan-teladan deh. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Hamid, sehat selalu. Alhamdulillah ini Alhamdulillah. Ayu Titi, Mbak Titi sudah kembali lagi. Mbak Titi closing statement. Sangat singkat, mana beliau. Nah, silahkan. Ya, baik, mohon maaf. Ya, bagi saya 2024 itu ya tidak boleh jadi musim dingin yang membekukan segala instrumen demokrasi yang kita sudah capai dan coba kukuhkan sejak reformasi 98. Nah, oleh karena itu 3 hal tadi yang menurut saya menyambung Bang Hamid ya soal konsolidasi masyarakat sipil dan gerakan peduli demokrasi melalui 3 ranah tadi. Gerakan sosial itu sudah mulai terbangun, misalnya banyak sekali gerakan masyarakat sipil yang ingin mengawal pemilu walaupun yang dihadapi tidak mudah ya Mbak Tami ya. Ada Jaga Suara 2024, ada Jaga Pemilu, Jaga Suaramu, Komunitas Pemilu Bersih. Nah, bagaimana kemudian aktivisme sosial atau gerakan sosial ini membangun koherensi dan keterhubungan satu sama lain gitu ya, sehingga menjadi ekosistem yang saling mendukung dan bersinergi, mengisi ruang-ruang yang mungkin itu jangan sampai kosong gitu. Yang kedua, soal tadi aktivisme hukum. Karena saya kebetulan latar belakangnya hukum, bagaimana kemudian menghubungkan aktivisme hukum itu dengan juga gerakan-gerakan orang muda, mahasiswa, untuk menjadi bagian dari proteksi terhadap negara hukum yang membutuhkan rule of law dan juga pemenuhan hak asasi, dan itu kita bisa perankan melalui ruang-ruang hukum yang tersedia ya, judicial review, lalu kemudian juga menggunakan public complaint melalui misalnya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan seterusnya. Dan yang terakhir memanfaatkan aktivisme digital dengan posisi yang kita punya 56,45% pemilih kita adalah pemilih muda begitu, dan itu juga saya yakinnya akan mampu meluaskan pengaruh dan jangkauan kita di dalam memproteksi demokrasi kita. Saya kira dan yang terakhir tentu saja dukungan media, perguruan tinggi untuk menjadi bagian dari 3 gerakan itu akan kemudian mengamplifikasi kita di dalam mempertahankan pemilu dan demokrasi kita. Nah, setelah 2024 saya kira berbagai agenda reformasi baik dari sisi legislasi, kelembagaan dan juga
apa namanya lain-lainnya itu harus serius kita garap bersama. Dan saya percaya reformasi partai politik adalah hulu dari banyak persoalan kita, dan reformasi partai politik adalah sebuah keniscayaan untuk kita seriusi itu. Makasih Mbak Tami. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Sekarang waktunya sudah 17.38. Tadi kita mulai jam 15.40. Jadi saya berterima kasih kembali kepada kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Saya lihat banyak betul tadi sampai hampir 80. Terima kasih juga ketiga narasumber kita yang luar biasa. Bang Hamid Basyaib yang dari kecil mengenal beliau selalu top dan tetap aku ternganga-nganga kalau mendengarnya, selalu ada yang baru. Bang Sidra juga yang luar biasa sudut pandangnya. Dan kalau misalnya kita berpikir untuk melihat secara membumi, lihatlah contoh selalu yang dikeluarkan oleh Mbak Titi yang membuat kita menjadi lebih paham. Jadi terima kasih sekali gitu. LP3ES dan para Madinah ini selalu punya semangat ingin menyadarkan kita kembali, ingin mengajak kita sebagai kalau saya lihat kita ini anak-anak demokrasi gitu. Apa yang sekarang, yuk kita jaga demokrasi kita bersama. Jangan sampai ada orang yang ingin atau ada gejala-gejala jadi malin kundang demokrasi, janganlah, karena pasti nanti akan terlindas oleh zaman. Itu ya kira-kira. Mendatang akan ada webinar-webinar lagi yang menarik gitu, dan saya harap kawan-kawan terus kemudian di sini bisa berinteraksi, berwacana, berdiskusi sehingga kemudian kita tetap bisa menjaga etika dan nilai kita untuk bernegara. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih ke Mbak Alia. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Tami sudah menjadi moderator yang sangat baik pada sore hari ini, sangat lancar diskusinya. Terima kasih banyak Mbak Titi, Pak Sidra, Pak Hamid, sepertinya sudah live. Terima kasih juga para tamu yang hadir. Terima kasih rekan-rekan jurnalis, aktivis, dan akademisi yang telah hadir juga pada sore hari ini. Semoga kita bisa berjumpa pada diskusi-diskusi lainnya lagi yang diselenggarakan oleh LP3ES maupun Universitas Paramadina. Selanjutnya, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan diskusi kali ini. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.